Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sekalian merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan kita sungguh merasa dan sangat mengalami Santa Perawan Maria diangkat ke surga dekat dengan hidup kita. Karena paroki kita ini diserahkan atau dipersembahkan kepada perlindungan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bahasa yang biasa kita pakai adalah hari ini adalah pesta pelindung paroki. Hari Raya Pelindung Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga Mamajang. Dari perayaan ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, dalam terang sabda Tuhan yang kita dengarkan, mari kita mencoba menangkap inspirasi yang boleh menjadi kekuatan kita sebagai umat di paroki ini dalam terang bacaan-bacaan hari ini. Dari bacaan Injil kita mendengar cerita yang mungkin sudah sangat familiar kita dengar. Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Dalam peristiwa Rosario juga ini disebutkan. Ada beberapa poin yang menarik untuk kita renungkan, yang boleh menjadi kekuatan dalam seluruh perjalanan kita sebagai umat di paroki ini, pun juga sebagai orang Katolik. Yang pertama, ketika Maria mengunjungi Elisabet saudarinya itu, dia berada di dalam kuasa Roh Kudus. Kita dengar tadi setelah kedatangan malaikat Gabriel, kita mendengar, kita mengetahui kisah bagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maria, memberitakan kabar gembira. Dalam kuasa Roh Kudus itu, Maria pergi mengunjungi Elisabet saudarinya. Dalam kisah Injil, Maria tinggal di Nazaret, menuju ke pegunungan Yehuda, daerah Yehuda. Kalau dilihat dalam peta itu jauh sekali. Tetapi Maria dikatakan seorang gadis tanpa takut, karena dipenuhi dengan Roh Kudus, berani berjalan menuju ke rumah Elisabet saudarinya. Karena dipenuhi Roh Kudus. Dan apa yang dibawa oleh Maria kepada Elisabet? Tadi kita mendengar, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elisabet menangkap dan mengalami Maria datang sebagai ibu Tuhan. Ia membawa dalam dirinya putra Allah, Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka dalam konteks tradisi perjanjian lama, Maria itu hadir sebagai tabut perjanjian. Kalau kita biasa membaca kisah tentang bangsa Israel, bagaimana mereka mengalami Allah Yahweh yang hadir di tengah-tengah mereka itu dalam rupa tabut perjanjian. Dan itu dibawa sekarang oleh Maria
dalam dirinya kepada Elisabet. Maria membawa dalam dirinya, dalam rahimnya, putra Allah. Bahasa yang lebih modern sekarang, saudara-saudari, Maria membawa Yesus dalam dirinya. Dan kita mengerti sekarang kehadiran Yesus di tengah-tengah kita itu adalah tabernakel, tempat Kristus bersemayam, tempat kita menyimpan Kristus. Maka ketika Maria datang, ia membawa Kristus yang dalam dirinya kepada Elisabet. Atas cara itu saudara-saudari, kita merasa ketika kita dekat dengan Bunda Maria, doa salam Maria setiap saat, kapan saja, merasa dekat dengan Maria, pergi bersiara, doa rosario di keluarga atau di lingkungan, di rukun kita masing-masing, kita merasakan berjumpa dengan Yesus yang dibawa oleh Maria. Dia membawa putra Allah dalam dirinya. Sehingga kadang-kadang juga Maria digelari sebagai tabernakel. Karena dalam dirinya ia membawa Kristus. Dia membawa Kristus, putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Dengan cara itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kita semua merasa dekat dengan Maria, dan karena dekat dengan Maria, Kristus yang ada dalam dirinya itu juga dekat dengan kita. Maka selalu ada harapan, ada kegembiraan bahwa diri kita semua ini juga pada waktunya akan menerima kemuliaan yang sudah dialami oleh Bunda Maria. Ketika kita memandang Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raga, kita semua manusia ini mempunyai harapan yang sama. Kita diberi orientasi, kita diberi pandangan bahwa kita semua akan menuju kepada kemuliaan surga. Karena Maria telah memberikan contoh dan teladan. Unsur yang kedua yang penting untuk kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudari, bagian kedua dari bacaan Injil hari ini adalah Magnificat. Pernyataan kidung dari Maria sendiri tentang pujiannya, karya-karya Allah yang terjadi dalam hidupnya. Ia menyampaikan pujian itu kepada Allah. Ia sungguh mengalami seorang wanita yang biasa, sederhana, tidak terpelajar, dianggap orang-orang yang sederhana tidak punya apa-apa. Tetapi orang-orang itulah yang kemudian ketika sungguh percaya kepada penyelenggaraan Allah, akan memperoleh karya Tuhan di dalam hidupnya. Di tengah-tengah kesulitannya sebagai seorang gadis yang kemudian dikatakan mengandung sebelum menikah, di tengah-tengah kesulitannya sebagai ibu yang mengandung mencari tempat melahirkan putranya sangat sulit. Di tengah-tengah hidupnya ketika dia mencari putranya tertinggal di Yerusalem, di tengah-tengah hidupnya menemani perjalanan putranya menuju Kalvari, penderitaan, kesulitannya, kesakitannya, tetapi dia sungguh percaya dan mengalami Allah berkarya dalam dirinya. Maka kalau kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga hari ini, kita juga mau menangkap bahwa di tengah-tengah perjuangan kita
tantangan-tantangan kita, kesulitan-kesulitan kita sebagai murid-murid Yesus, kita tetap yakin Allah berkarya dalam hidup kita. Memang satu syaratnya adalah ketika kita sungguh mengakui kerendahan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita sungguh mempersembahkan kekurangan-kekurangan kita, pergumulan-pergumulan kita kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kedekatan kita dengan Bunda Maria membuat kita yakin bahwa kita juga dekat dengan Yesus. Membuat kita dekat dengan Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Sehingga setiap kali ketika kita mengucapkan doa Salam Maria, novena Salam Maria, novena atau rosario, kita merasa Allah ada di tengah-tengah kita. Sehingga juga ketika kita di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita menemukan arca patung Bunda Maria, kita merasa dekat dengan Yesus. Sehingga kesulitan-kesulitan kita, pergumulan-pergumulan kita bukan menjadi pergumulan kita sendiri, tetapi ada Kristus, ada Putra Allah yang hadir di tengah-tengah kita dalam diri Bunda Maria. Mari kita mohon semoga kita dikuatkan supaya kita juga kemana-mana kita pergi, kita membawa kabar gembira. Maria pergi mengunjungi Elizabeth bukan hanya pergi bergosip. Biasanya, minta maaf, biasanya katanya kalau ibu-ibu bertemu, biasanya, tapi mungkin tidak selalu. Apa yang diomongkan? Maria dan Elizabeth memberi teladan kepada kita hari ini, yang mereka omongkan adalah perbuatan-perbuatan Allah. Yang mereka omongkan adalah kehadiran Tuhan di dalam hidup. Maka kita sekalian mudah-mudahan kemanapun kita pergi, berjumpa dengan siapapun, kita membawa Yesus dalam diri kita, dan karena itu yang kita perbincangkan adalah sukacita dan kegembiraan atas karya-karya Allah dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.